Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak Kak Ika dalam pembahasan soal sejarah untuk SIMAK UI. Nah, bagi kalian yang sudah selesai ujian UTBK dan berminat untuk mengikuti ujian-ujian mandiri kampus-kampus top Indonesia, salah satunya UI, maka kakak akan membahas soal SIMAK UI yang kalian butuhkan. Oke, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Tokoh yang dikenal sebagai bapak sejarah adalah A. Herodotus, B. Thucydides, C. Plato, D. Aristoteles, atau E. Socrates. Nah, dari 5 nama tersebut tentunya kalian sangat familiar. Nah, tapi siapakah yang kita kenal sebagai seorang bapak dari ilmu sejarah? Jawabannya adalah Herodotus. Kenapa Herodotus? Karena Herodotuslah orang atau sejarawan yang pertama kali mengumpulkan bahan-bahan yang sistematis sehingga bisa dirangkai dalam sebuah karya sejarah. Nah, karya Herodotus yang terkenal sendiri berjudul Historia. Maka akibat karya pertamanya yang berjudul Historia ini, Herodotus dianugerahkan gelar Bapak Sejarah. Yang kedua ada Thucydides, merupakan seorang sejarawan dan penulis dari Alimos. Karyanya yang terkenal adalah Perang Peloponnesos, yaitu perang yang terjadi di negara Yunani, perang yang terjadi antara Polis, Sparta, dan Athena pada tahun 411 sebelum Masehi. Tokoh yang ketiga ada Plato, adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, murid dari Socrates. Yang D atau yang keempat itu ada Aristoteles, filsuf Yunani, murid dari Plato. Yang kelima ada Socrates, itu filsuf Yunani, gurunya Plato dan pernah juga mengajar Aristoteles. Jadi dapat kita simpulkan jawaban untuk soal nomor 1 adalah Herodotus. Oke, soal nomor 2. Kepercayaan animisme masyarakat praaksara Indonesia ditandai dengan adanya A. Tradisi penyembahan tugu berupa obelik, B. Kepercayaan terhadap dewa-dewa, C. Menganut konsep dewa raja, D. Tata cara penguburan mayat dengan menggunakan waruga, atau E. Tata cara upacara galungan. Nah, sebelum kita membahas tentang soal yang kedua ini, kalian harus memahami dulu konsep animisme dan dinamisme. Animisme adalah suatu kepercayaan yang ada pada masa praaksara atau masa sebelum kita mengenal tulisan. Animisme artinya menyembah kepada roh-roh, sedangkan dinamisme artinya menyembah kepada benda-benda yang dianggap keramat. Pada zaman praaksara itu ada yang disebut dengan zaman megalitikum atau zaman batu besar. Pada zaman megalitikum itu ada beberapa batu besar yang kita jadikan sebagai upacara penyembahan ataupun upacara keagamaan yang ada pada masa itu. Yang pertama ada menhir, itu adalah tugu batu atau tugu persembahan terhadap roh. Yang kedua ada dolmen, meja batu tempat meletakkan sesajen. Yang ketiga ada sarkofagus berupa peti mati atau peti batu. Yang keempat ada waruga berupa jenis peti batu juga yang berbentuk kubus. Yang kelima ada punden berundak, itu altar tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ini adalah cikal bakal terbentuknya candi yang ada sekarang. Nah, jadi kepercayaan animisme masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya, jawaban yang lebih tepatnya itu adalah yang D, tata cara penguburan mayat dengan menggunakan waruga. Kenapa jawabannya D? Karena masyarakat praaksara pada pertama kali mengenal pemujaan terhadap roh, walaupun medianya dengan batu-batu besar itu pada masa praaksara. Nah, kalau yang A, tradisi pemujaan tugu berupa obelik ini di Mesir. Kepercayaan terhadap dewa-dewa ini umumnya masyarakat Yunani dan Romawi. Yang C menganggap konsep dewa raja tidak ya. Ini konsep dewa raja ada setelah masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha. Yang E tata cara upacara galungan ini upacara keagamaan yang ada di Bali.
Jadi jawabannya kita simpulkan yang D, ya. Nah, yang soal ketiga, pendiri organisasi MIAI atau Majelis Islam Ala Indonesia yang didirikan pada tahun 1937 di Surabaya adalah A. I.R. Soekarno, B. Kiai Haji Zainal Mustafa, C. Hos Cokro Aminoto, D. Abdul Karim Amrullah, atau E. Kiai Haji Mas Mansur. Jawaban yang paling tepatnya adalah Kiai Haji Mas Mansur. I.R. Soekarno sendiri adalah pendiri Partai Nasional Indonesia. Kiai Haji Zainal Mustafa adalah pemimpin pemberontakan pada masa Jepang yang ada di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat untuk melawan tradisi Sekerei atau penghormatan terhadap Dewa Matahari, di mana orang Islam atau rakyat Indonesia diharuskan untuk membungkuk ke arah matahari. Yang C. Hos Cokro Aminoto merupakan pemimpin tertinggi atau ketua dari Serikat Islam. Yang D. merupakan pengarang novel terkenal atau budayawan dan juga penulis maupun ulama terkenal Sumatera Barat, pengarang novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan banyak karya-karya besar beliau lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 4. Kegagalan kinerja pemerintah dalam pembangunan pada masa demokrasi liberal disebabkan oleh A. Menteri tidak berasal dari kalangan profesional, B. Mosi tidak percaya di dalam parlemen seringkali digunakan untuk menjatuhkan kabinet, C. Presiden seringkali melakukan intervensi terhadap berbagai produk kebijakan kabinet, yang D. Pemimpin partai bersikap tidak dewasa, atau yang E. terjadinya konflik para pimpinan partai dengan presiden. Nah, kalian untuk menjawab soal ini harus paham dengan konsep demokrasi liberal. Memahami konsep demokrasi liberal, caranya adalah dengan mengetahui ciri-ciri konsep demokrasi liberal. Yang pertama itu adalah sistem percobaan ketatanegaraan. Yang kedua, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan bukan Presiden. Yang C, jatuh bangunnya kabinet pemerintahan karena mendapat mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya sendiri adalah sebuah prosedur parlemen yang digunakan untuk parlemen oleh parlemen oposisi dengan harapan mengalahkan atau memalukan sebuah pemerintahan. Jadi mosi tidak percaya itu bisa kita sebut sebagai upaya untuk menjatuhkan kabinet yang sedang memerintah. Selanjutnya muncul banyak gerakan separatis. Paham konsep separatis? Gerakan separatis sendiri adalah gerakan yang ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada yang terakhir ini ya, undang-undang yang digunakan adalah UUDS 1950. Jadi berikut adalah ciri-ciri masa demokrasi liberal. Dari ciri-ciri tersebut kita sudah dapat menyimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat yang kita butuhkan untuk menjawab kegagalan kinerja pemerintah dalam pembangunan masa demokrasi liberal, jawabannya adalah B. Mosi tidak percaya di dalam parlemen seringkali digunakan untuk menjatuhkan kabinet. Nah, nomor 5. Dalam rangka menciptakan ekonomi nasional yang demokratis dan bebas dari imperialis, pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan berupa A. Senering, B. Dekon, C. Mercusuar, D. Depernas, atau E. Trilogi Pembangunan. Nah, ini semuanya merupakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang digunakan pada umumnya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi atau keterpurukan ekonomi pada awal-awal kemerdekaan. Kita bahas satu-satu. Senering di sini adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai mata uang atau yang mungkin kalian kenal dengan gerakan Gunting Safrudin, di mana uang kertas itu dibagi menjadi dua bagian, separuh untuk alat pembayaran dan separuh lagi untuk investasi. Yang kedua, politik mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin yang digunakan untuk
menerangi jalan bagi negara berkembang. Nah, ini politik mercusuar ini menunjukkan kalau sebuah negara berkembang itu sudah mampu menandingi negara-negara maju. Dewan Perancang Nasional sendiri atau Depernas ini pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Muhammad Yamin. Sedangkan trilogi pembangunan itu penjelasannya merupakan wacana pembangunan nasional yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Nah, di sini Dekon yang belum kita bahas ya. Deklarasi ekonomi dilaksanakan 28 Maret 1963. Ini dikeluarkan tentang ekspor impor dan masalah penetapan harga. Jadi dari penjelasan Dekon sendiri sudah menjelaskan jawaban dari soalnya kita. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah B, deklarasi ekonomi.